Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di channel Balai Kitchen. Terima kasih untuk yang udah klik video ini. Oke, di video kali ini aku akan membuat bomboloni yang super empuk, menul-menul. Ini montok banget ya teman-teman, white ringnya juga keluar. Tekstur donatnya ini empuk banget dan tahan sampai 2 hari. Jadi meskipun udah kebesokannya itu masih tetap empuk, nggak keras. Cara bikinnya gampang. Oke, yang mau tahu resep dan cara bikinnya aku seperti apa, ikutin videonya sampai selesai. Oke, untuk bahan-bahannya di sini sudah aku siapkan. Di sini ada tepung terigu 250 gram. Aku pakai semuanya itu tepung cakra kembar ya. Biasanya kan aku campur, tapi kali ini aku pakai semuanya full tepung protein tinggi atau cakra kembar. Terus di sini ada 40 gram gula pasir, 125 gram kentang yang sudah dikukus dan dihaluskan, 1 sendok makan susu bubuk, kemudian ini ada 1 sendok setengah teh ragi instan, 1 butir kuning telur, 30 gram margarin, dan air es. Ini aku pakai 80 ml. Oke, bahannya cukup ini aja. Kemudian langsung aja ke cara pembuatannya. Oke, langsung aja tuang tepung terigu, kentang. Usahakan kentangnya ini benar-benar harus halus ya, biar nanti hasil donatnya itu juga halus, lembut. Masukkan juga kuning telur, ragi instan, susu bubuk juga masuk. Di sini aku pakai merek Denkau supaya aroma donatnya itu nanti lebih wangi dan terasa susunya. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Di sini aku aduknya menggunakan tangan jadi lebih gampang. Tapi kalau teman-teman mau langsung pakai mixer juga boleh. Kemudian tuang sedikit demi sedikit air esnya. Di sini seperti biasa untuk pembuatan donat aku sarankan teman-teman menuangkan airnya itu sedikit demi sedikit aja, karena kan kandungan air di dalam kentang itu berbeda-beda, jadi takaran airnya pun pasti nanti juga akan berbeda. Setelah adonannya menyatu, aku lanjut uleni menggunakan mixer. Ini kita uleni sampai setengah kalis. Setelah setengah kalis, matikan mixernya, kemudian masukkan margarin dan 1/4 sendok teh garam. Kemudian ini lanjut aku mixer sampai kalis elastis, kurang lebih antara 15 sampai 20 menit tergantung kekuatan mixer masing-masing. Tapi kalau teman-teman nggak ada mixer, ini bisa diuleni manual menggunakan tangan, tapi yaitu agak memakan waktu yang lama. Terus juga teman-teman pastinya lebih capek. Nah, ini setelah aku uleni selama 15 menit, ini udah kelihatan lentur dan kalis elastis ya teman-teman. Kemudian aku matikan mixernya. Untuk mengetahui adonannya udah kalis elastis atau belum, ini bisa kita ambil sedikit adonannya kemudian dibentangkan. Nah, kalau udah terbentuk lapisan tipis seperti ini,
itu tandanya adonannya udah kalis elastis dan siap untuk dibentuk. Nah, ini adonannya mau aku pindahkan ke alas kerja. Aku pakai silikon mat, taburi dulu menggunakan sedikit tepung supaya tidak lengket. Kemudian ini langsung aku bagi-bagi adonannya. Ini per adonan aku timbang beratnya 35 gram. Untuk beratnya sesuai dengan selera teman-teman masing-masing aja. Setelah semuanya selesai ditimbang, ini mau aku rounding bulat-bulatkan seperti ini. Kemudian rounding semulus mungkin supaya nanti donatnya itu juga bagus, hasilnya mulus. Kemudian simpan di atas alas yang sudah ditaburi tipis-tipis menggunakan tepung. Kemudian lakukan hal yang sama sampai adonannya selesai. Nah, setelah selesai di rounding semua, ini mau aku proofing sekitar 20-25 menit. Untuk waktu proofingnya sendiri tergantung suhu di daerah teman-teman. Kalau suhunya lagi panas, itu waktu proofingnya lebih sebentar. Tapi kalau suhunya lagi dingin, itu waktu proofingnya lebih lama. Oke, ini dia setelah aku proofing selama 20 menit. Ini adonan donatnya sudah mengembang 2 kali lipat. Jadi sekarang siap untuk kita pipihkan. Sebelum dipipihkan, ini mau aku gulingkan di atas tepung dulu supaya nanti nggak lengket, jadi gampang dituang ke dalam minyaknya. Dan hasil donatnya pun menurut aku juga lebih halus, jadi mulus gitu, nggak bergelembung. Setelah selesai digulingkan ke dalam tepung semua, kemudian pipihkan menggunakan jari, perlahan-lahan aja, jangan terlalu ditekan. Jadi biar donatnya itu agak pipih, jadi agak lebar. Teman-teman juga bisa menggunakan rolling pin. Nah, tadi setelah dipipihkan, aku proofing lagi sekitar 10-15 menit dan ini dia hasilnya. Ini udah mengembang sempurna, udah mengembang maksimal, jadi siap untuk kita goreng. Tandanya kalau adonan sudah pas waktu proofingnya, ketika ditekan dia akan kembali ke bentuk semula secara perlahan. Tuh, terlihat ya teman-teman. Oke, sekarang siap kita goreng. Oke, di sini aku udah panaskan minyak. Ini minyaknya udah panas, terlihat dari gelembung-gelembung yang muncul di sekitar sumpitnya. Kemudian masukkan donat bomboloninya secara perlahan supaya donatnya tidak penyok. Goreng donat menggunakan api sedang cenderung kecil dan jangan dibolak-balik ya. Jadi cukup sekali balik aja supaya tidak terlalu menyerap minyak. Setelah satu sisinya terlihat kecoklatan, segera balik donatnya. Setelah dua sisi kecoklatan, segera angkat dan kemudian tiriskan. Goreng sisanya hingga habis dengan metode yang sama ya. Ini dia teman-teman, donatnya udah selesai digoreng semua. Sekarang aku mau isiin, ini diisinya menggunakan selai coklat dan selai blueberry. Sebelum diisi, ini aku mau gulingkan dulu di atas gula halus. Teman-teman juga bisa menggunakan gula kastor atau gula pasir yang butirannya itu lebih halus. Oke, di sini aku mau sedikit perlihatkan dulu. Ini dia teksturnya tuh.
Mentok banget ya teman-teman, meskipun ditekan dia akan kembali ke bentuk semula. Selanjutnya untuk pengisiannya di sini lubangi dulu menggunakan sumpit. Kemudian semprotkan isiannya secukupnya. Di sini karena untuk makan sendiri jadi aku kasih isian yang banyak. Ini dia teman-teman, donat bomboloni ala Balea Kitchen udah siap. Atau teman-teman bisa juga ini untuk ide jualan ya, ditata di mika ataupun di box. Cocok banget buat ide usaha di masa pandemi. Kalian bisa jual secara online. Karena ini makanan sejuta umat, dari anak-anak, lansia maupun orang dewasa pastinya bisa makan. Oke, sampai di sini dulu video aku kali ini. Kalau teman-teman suka sama video aku, jangan lupa klik tombol like-nya. Dan yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar teman-teman gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Dan terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.